Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece Chapter 1174 rilis di minggu ini. Dan sang editor alias abdi dalamnya Oda sudah memberikan sedikit bocoran alias preview untuk One Piece Chapter 1174. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Kalau yang ini buat kalian para oper yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy, dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. Yap, inilah sedikit bocoran alias preview untuk One Piece Chapter 1174. Elbaf bangkit, sinyal pertempuran dikumandangkan. Dari bocoran ini sudah jelas jika pertempuran melawan anggota Knight of God di Elbaf akan semakin memanas di One Piece Chapter 1174. One Piece Chapter 1174 seharusnya melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Beberapa masalah sudah berhasil diselesaikan oleh kru topi jerami dan juga New Giant Warrior Pirates. Sebelumnya sudah dijelaskan jika ada 5 masalah yang ada di Branch Road Number 8 yang harus diselesaikan. Pertama adalah kebakaran yang terjadi di perpustakaan burung hantu serta sekolah walrus. Saat ini, kebakaran tersebut masih belum bisa dipadamkan dan jika dibiarkan terlalu lama, maka seluruh buku peninggalan Sarjana Ohara yang berisikan banyak informasi termasuk informasi mengenai abad kekosongan akan benar-benar musnah. Selain itu, teks kuno Harley milik para raksasa Elbaf yang berisikan sejarah serta informasi penting mengenai dunia One Piece berabad-abad lalu, serta ramalan mengenai masa depan dunia juga akan musnah. Masalah kedua adalah Usopp, Nami, Jinbe, Robin, dan Brook yang masih terikat oleh kekuatan musuh. Kondisi ini sudah bisa sedikit teratasi karena Brook berhasil menggoyahkan mental dari Kunko, di mana hal itu sempat mengendurkan panah yang mengikat kru topi jerami sehingga mereka akhirnya bisa meloloskan diri. Hanya tinggal sisa Robin saja yang kini masih terikat oleh sulur berduri milik Somers. Satu-satunya cara untuk membebaskan Robin adalah dengan mengalahkan Somers. Ditambah lagi Sanji sudah tiba di tempat mereka. Meskipun belum diperlihatkan, sepertinya Sanji datang ke sana bersama dengan Chopper dan juga Gaban. Karena sebelumnya kita sudah melihat kelompok Hajrudin yang berpisah, di mana Zoro bersama dengan Hajrudin dan Stenson menuju ke desa barat Elbaf untuk menyelamatkan Jarul dari pasukan Domi Reversi. Lalu Road, Gerd, dan Goldberg menuju ke pelabuhan barat untuk menyelamatkan anak-anak, sehingga sudah jelas jika Sanji bersama Chopper, Gaban, dan Kashi mereka semua pergi menuju ke tempat Nami dan yang lainnya terikat. Seharusnya Kashi ikut bersama dengan Sanji, karena jika tidak ada raksasa yang menemani mereka, maka perjalanan menuju ke tempat Nami akan memakan waktu yang sangat lama bagi manusia normal. Dari sini mereka pasti akan berpencar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi di Elbaf. Masalah pertama belum ada yang menangani, yaitu kebakaran perpustakaan burung hantu dan juga sekolah walrus. Sepertinya Jinbe, Usopp, dan mungkin saja Chopper, karena dia pasti tak ingin buku-buku berharga yang ada di sana habis terbakar. Mereka akan mencoba memadamkan apinya. Namun hal itu tak akan mudah karena di area perpustakaan masih ada Saint Killingham beserta monster-monster MMA-nya yang siap menghalangi misi penyelamatan tersebut. Kemudian Robin juga sempat meminta Nami untuk segera menyelamatkan anak-anak yang diculik. Itu artinya kita akan masuk ke permasalahan ketiga, yaitu menyelamatkan anak-anak yang diculik. Saat ini kondisi sedang menguntungkan Elbaf setelah Somers tidak sengaja malah menghancurkan kapal yang digunakan untuk mengangkut anak-anak raksasa itu ke Mericoa. Ditambah dengan kedatangan para ibu dan juga relatif dari para anak-anak tersebut, serta kedatangan Road, Gerd, dan juga Goldberg, membuat misi ini akan berjalan semakin mudah. Namun tantangan para raksasa yang ingin menyelamatkan anak-anak itu bukanlah para monster MMA yang sebelumnya sudah mencoba menghalangi mereka,
namun sosok Somers itu sendiri. Karena yang menjadi masalah adalah dia memiliki keabadian, kemampuan regenerasi tanpa batas yang hanya bisa dikalahkan oleh pemilik Conqueror's Haki. Kelompok topi jerami yang akan datang membantu menyelamatkan anak-anak adalah Nami, Sanji, Gaban, dan juga Kashi. Sanji punya tujuan khusus untuk melawan Somers karena dia ingin membebaskan Robin yang terbelenggu dan satu-satunya cara adalah dengan mengalahkannya. Tentu saja Sanji harus mendapatkan bantuan dari Gaban karena hanya dengan Conqueror's Haki saja seseorang baru bisa mengalahkan mereka dan Sanji tidak memilikinya sementara Gaban sudah menguasai Advance Conqueror's Haki. Kemudian Kashi pasti akan bertemu dengan Oimo dan menceritakan mengenai kegilaan yang dilakukan oleh kapten mereka yang kini sudah kehilangan akal sehat akibat efek Domi reversi milik Im Sama. Lalu permasalahan keempat yaitu pasukan raksasa Domi reversi yang mencoba menghabisi Jarul. Saat ini semua pasukan Domi reversi sudah berhasil ditebas oleh Zoro. Bahkan Dory dan Brogy tanpa sengaja menebas satu sama lain saat mencoba menyerang Zoro yang bisa menghindari mereka. Permasalahan kelima yaitu menjaga nyawa Jarul. Saat ini nyawa Jarul masih terancam meskipun pasukan Domi reversi sudah berhasil ditebas. Namun kita masih belum tahu apakah para raksasa itu sudah benar-benar dikalahkan atau belum. Terlebih lagi jika Oda membuat plot twist yang benar-benar gila seperti Zoro yang pada akhirnya ternyata terkena efek Domi reversi. Pada chapter 1173, kita melihat Zoro yang berhasil menebas para raksasa Domi reversi, kecuali Dory dan Brogy. Ketika dia melompat ke arah mereka dan ingin menebas Dory dan Brogy, sayangnya Dory dan Brogy menyandarinya. Tapi sayangnya Zoro menggunakan tebasannya itu untuk mendorongnya ke arah belakang sekaligus menghindari serangan mereka. Dan walhasil Dory dan Brogy saling memotong satu sama lain karena serangan mereka itu. Namun panel setelahnya sangat janggal. Zoro terlihat sangat terkejut. Apakah dia terkejut karena Dory dan Brogy menebas satu sama lain? Sepertinya tidak, karena sebelumnya Zoro terlihat tersenyum, senang setelah diizinkan oleh Hajrudin untuk menebas para raksasa Domi reversi tersebut. Dan sebelumnya juga Zoro berniat menyerang Dory dan Brogy menggunakan serangan fatal karena pose yang diperlihatkan Zoro sama persis dengan serangan terakhir kepada King di Wano Kuni. Yap, alasan kenapa Zoro memilih mundur karena dia sudah berada di tengah-tengah dari Dory dan Brogy, di mana hal itu menjadi sangat fatal karena Zoro bisa-bisa malah ikut berubah menjadi iblis sama seperti mereka. Apakah Zoro terkena dampak dari Domi reversi? Apakah ini yang membuatnya sangat terkejut di panel ini? Tapi jika Oda melakukan ini, jelas pacing arc Elbaf akan semakin melambat. Dan satu-satunya yang cocok untuk melawan Domi reversi Zoro adalah Sanji. Hal ini akan menjadi sebuah paralel yang menarik dengan apa yang terjadi di Onigashima. Saat itu Sanji sadar jika DNA Germo 69 yang ada di tubuhnya mulai bereaksi ketika dia bertarung melawan Queen. Dan saat itu Sanji meminta Zoro untuk menghabisinya jika dia menjadi tidak terkendali. Dan apakah situasi ini akan berbalik di arc Elbaf ini, di mana Sanji harus menghentikan Zoro yang sudah kehilangan akal sehatnya. Kemunculan Luffy dan Loki seharusnya juga terjadi di chapter ini. Mereka masih berada di Underworld dan Loki mengatakan jika dia bisa terbang menggunakan kemampuannya. Dan apakah itu artinya kita akan melihat wujud dari buah iblis Loki di One Piece chapter 1174 ini? Menarik kok. Pada One Piece chapter 1174, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.